88.4 Palu Female Station. Palu Female Station dari Brigjen Katamso 1 RHFM 88,4. Ada yang spesial pagi ini karena saya akan menghubungi salah satu sahabat saya, seorang DJ kondang ibu kota yang dikenal dengan nama Indra Seven. Selamat pagi Indra. Selamat pagi Tony, selamat pagi teman-teman RHFM Palu. Oke, ini on air Indra akan menceritakan tentang pengalaman terkena COVID dan ini boleh dibilang klaster keluarga ya? Klaster keluarga benar. Klaster keluarga. Oke, gimana ceritanya Indra? Silakan. Jadi kalau mau dirunut ke belakang, saya tuh sebenarnya mulai terpapar tuh kisaran tanggal 9 tanggal 9 sampai tanggal 10 Desember lalu lah. Jadi waktu itu gejala awalnya cuman ngerasa flu ringan. Sama punggung tuh badan di belakang tuh ngilu sampai ke tulang kayak orang masuk angin berat lah. Iya. Nah jadi waktu itu saya udah sampai dikerokin sampai hitam. minum herbal yang buat masuk angin itu sampai berbox-box gitu. Oh ya? Nggak hilang juga. Terus? Nggak hilang bro. Dan udah, itu jadi kayak influensanya bersin gitu. Hachi. Nggak ada. Batuk. Kayak biasa aja lah, flu biasa lah. Flu biasa, oke. Tapi nggak bersin, cuman nggak yang meler banget gitu juga sih. Cuman hidung tuh panas aja nggak enak gitu. Okay. Nah, udah. Cuman waktu itu karena saya nggak ada demam, nggak ada batuk. Maksudnya batuk ada tapi jarang-jarang lah. Dan penciuman sama perasa masih normal. Jadi mikirnya nggak kena COVID nih. Jadi kayak masih denial gitu lah. Betul. Terus? Nah, ada gitu, udah kehidupan berjalan normal aja tuh, kayak biasa aja, saya aktivitas segala macam bla bla bla, sampai akhirnya tanggal 19 Desember, ada ada 2 orang teman dari circle badminton ngabarin, saya positif nih, waduh dari situ langsung, yaudah deh, tanggal 20-nya udah bilang ke orang rumah nih, ini kayak saya harus swab nih, pengen tahu aja, ya udah swab aja kata orang rumah, udah ada tanggal 20. Saya langsung PCR tuh, jadi nggak antigen, nggak serologi atau nggak rapid, ini langsung aja PCR aja deh. Dan kebetulan badan juga masih nggak enak tuh waktu itu. Jadi tuh dari tanggal 9 sampai tanggal 20 Desember tuh kayak masih males ngapa-ngapain, males gerak. Ya udah pas tanggal 20 di swab positif ternyata. Nah, pas positif, pulang ke rumah ngabarin orang rumah, gue positif nih. Lu ngabarin orang rumah, gue positif dengan bertemu muka dan tanpa masker atau apa gitu? Gimana? Sorry, gimana? Jadi lu ketemu orang rumah terus ngabarin positif itu tanpa masker, tatap muka langsung gitu? Udah pakai jadi di tes tanggal 20. Hari Minggu jam 1 siang. Oke. Hasilnya baru keluar jam 11 malam. Cuman waktu itu kondisi udah tidur. Jadi waktu pas habis selesai swab pulang ke rumah tuh biasa aja, belum maskeran, belum tidur juga masih sama istri gitu sekamar. Nah pas bangun pagi jam 7, jam 6 jam 7 lihat WhatsApp, teng positif. Nah terus gimana reaksi bini? Ya. Kalau aku sih waktu itu udah ini Ton, jadi kayak pas mau swab tuh udah kayak siap mental gitu deh, apapun yang hasilnya gue ready deh, maksudnya ya udah, worst case skenario positif ya udah gitu, nggak usah panik. Nah jadi pas sudah udah hasilnya keluar ya udah bilang aku positif nih, ya udah, jadi di rumah kan ada 3 tuh, selain aku tuh ada tante, ada istri sama anak, ya udah. Langsung hari Senin itu juga swab semua. Nah pas di swab hasilnya keluarnya malam, hasilnya keluarnya besok tuh Selasa pagi. Istri sama tanteku positif, anakku aja enggak, negatif dia. Nah ini menarik nih, apakah istri dengan tante yang positif itu juga menunjukkan gejala yang sama atau yang lebih parah? Kalau istri waktu itu sempat ketularan flu juga tuh Ton, yang pas rentang waktu dari tanggal 9 sampai 20 itu, dia tuh sempat ada flu juga tuh, cuman sama.
Cuman flu biasa, flu kecil. Nah kalau tante tuh cuman kayak batuk-batuk kecil doang lah. Jadi nggak ada hard symptom gitu. Oke. Oh berarti gejala ringan ya bro? Gejala ringan semuanya di rumah. Gejala ringan. Nah terus sementara si anak yang umur 11 tahun ya? Ya. Itu bisa negatif itu apa karena usianya seperti itu atau emang imunnya lebih kuat atau gimana ya kalau kayak gitu? Kalau kata temen yang dokter, dia tuh kayak waktu pas imunisasi dulu tuh dikasih imunisasi apa ya waktu itu ya? Buat pneumonia kali. Pneumonia, iya betul. Itu harganya waktu itu 10 tahun lalu tuh masih 1 juta tuh. Itu imunisasi paling mahal lah pokoknya waktu itu. Betul. Nah mungkin kata si kenalan dokter ini mungkin salah satunya yang bikin dia kebal si imunisasi itu mungkin. Ya bayangin aja Ton, dia si anakku ini dua kali di swab PCR, dua-duanya negatif. Dan dia selama 14 hari tinggal bersama 3 orang pengidap COVID dan nggak kenapa-napa sampai sekarang. Iya. Agak aneh juga tuh. Gara-gara vaksin yang mahal itu, imunisasi yang mahal itu ya. Ya pokoknya kebayang lah 10 tahun lalu harganya 1 juta. Berarti sekarang udah mungkin kisaran 2 jutaan kali. Iya, betul. Dan ini akhirnya boleh dibilang ini kan klaster keluarga nih. Nah, terus isolasi mandiri apa yang kalian lakukan gitu, Ndra? Oh, jadi begitu karena kami semua mengalami gejala berat. Ya udah kami memutuskan untuk udahlah isolasi mandiri dulu aja sambil lihat nih 3-4 hari ke depan kondisi gimana, karena kan sebenarnya yang concernnya kan waktu itu tanteku kan karena dia usia udah lumayan sepuh 71. Jadi ya sambil mantau beberapa hari ke depan lah, tapi ya alhamdulillah nggak kenapa-napa sih sampai 14 hari aman semua sih. Ini isolasi. Cuman yang anehnya tuh biasanya kan kalau orang di isolasi mandiri ya biasanya yang dikurung itu kan yang sakit kan. Ini kebalik, jadi anakku yang dikurung. Jadi karena ada 3 orang yang sakit, jadi ya udah kamu di kamar aja ya. itu karena parno atau karena apa? Nggak, maksudnya kayak ini kan di rumah nggak gitu gede kan, maksudnya cuman jadi kayak apapun tuh harus gantian Ton. Kayak makan tuh kami gantian, jadi biasanya yang makan anakku duluan di meja makan, dia makan sendiri. Aku udah selesai nih, ya udah kamu masuk kamar, gantian kita makan bertiga habis itu. Hal seperti itu. Dan hal apa aja yang dipersiapkan selama isolasi mandiri ini penting nih, Ndra? Iya ya. Jadi waktu itu yang pasti sih yang pertama kalau kita ketahuan positif atau terindikasi positif, selama itu nggak ada gejala berat, jangan panik. Intinya sih itu sih. Satu, jangan panik. Kedua, lapor RT RW. Itu penting banget. Kalau sekarang sih mungkin beda ya. Kalau kayak pandemi awal-awal orang ngelihat apa orang yang terpapar tuh kayak takut lah gitu. Kalau sekarang justru ini berbalik banget gitu. Jadi kayak begitu lapor ke RT RW, nanti sama RT tuh data-data kita yang terpapar itu akan dirujuk ke puskesmas wilayah. Terus? Nanti puskesmas tuh akan kontak kita tuh, nanya kabar gimana. Jadi benar-benar dipantau lah. Terus ya ini apa? Kalau aku kan kebetulan kemarin nggak langsung datang ke dokter ya. Jadi memang kami kontak-kontakan sama kenalan yang kebetulan dokter gitu. Ya udah, aku jelasin nih kami bertiga simptomnya kayak gini, ini hasil reportnya. Ya udah diresepin obat tuh sama dia. Dan perintilan yang harus disiapkan kalau kita menderita gejala positif, gejala ringan, meskipun gejala ringan, apa aja itu yang harus dipersiapkan? Yang pasti oximeter tuh harus punya. Oximeter itu harganya nggak mahal kok, cuma 100.000. Ya. Jadi dia tuh untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah. Jadi sebisa mungkin kadar oksigen kita di dalam darah tuh nggak boleh di bawah 95. Di bawah 95 tuh udah harus hati-hati, di bawah 90 ke dokter rumah sakit buru-buru. Karena bisa pingsan. Bisa pingsan ya. Yang kedua terus banyak vitamin sih sama buah-buahan sih. Hajar itu buah-buahan apa aja? Hajar terus tuh vitamin. Macam-macam sih kemarin jeruk, pisang, terus semua yang mengandung vitamin C, vitamin D. Nah, terus vitamin juga didobel semua tuh dosisnya. Sekali makan double ya. Nggak ada vitamin pakai dipotekin nggak ada ya. Oh nggak ada bro. Langsung double rock. Itu kencengnya lama tuh 3 hari tuh.
Aduh, batuk. Pakai selek nih. Tapi Ya. by the way, kalau misalnya ini kan sudah isolasi mandiri hari ke-14 nih. Hari ke-14 terakhir kapan nih, Indra? Hari Senin minggu lalu pas. Hari Senin minggu lalu dan Yes. Setelah itu swab lagi negatif. Swab lagi 4-4-nya negatif. Empat-empatnya Alhamdulillah negatif. semua. Nah, waktu isolasi mandiri Bini juga kena. Apakah kalian juga akhirnya ya udah sekamar aja terus berdua isolasi mandiri? Bertiga jadinya tahun sekamar. Karena di rumah sekarang nih kamar cuma 2 nih. Jadi kebetulan tanteku tuh biasanya kalau weekend suka ke rumah kan nengokin anak, nengokin cucunya gitu. Iya. Jadi ya karena kami yang positif bertiga, jadi kami tidurnya bertiga nih di kamar nih. Aku, tante, sama istri. Anakku ya tetap di kamarnya dia udah. Salah satu isolasi mandiri yang versi absurd ya. Bertiga. Iya kalau misalnya kita rumahnya kayak Raffi Ahmad gitu nggak ada masalah ya. Oh, beda bro, satu kamar sendiri tuh. Kamar cuma 2, gimana ya? Ya udah deh. Oke, dan ini lu bilang kan kalau teman-teman dari circle badminton semuanya kena COVID nih. Yes. Yang paling parah ada nggak? Yang paling parah di antara mereka? Yang paling parah cuma demam doang sih. Jadi dari kami berlima, aku doang nih nggak ada demam nih. Yang 4 tuh pakai demam semua. Oh. Pakai demam, pakai hilang penciuman, hilang perasa. Tapi ya gitu, maksudnya mereka sedemam-demamnya tuh nggak sampai 39 sih. Jadi rata-rata 38, 37,5 ya udah. Biasa aja gitu. Nggak ada yang harus sampai dirawat di rumah sakit tuh nggak ada sih untungnya. Kalau misalnya kita saat ini tiba-tiba ujuk-ujuk ngerasa demam gitu ya, terus kita hajar obat yang mengandung asetomin minofen Oh ya, yang buat paracetamol gitu ya? Iya, paracetamol. Itu juga membantu nggak sih sebenarnya? Membantu sih, cuman kan kalau COVID itu kalau yang aku rasain ya, ini kayak orang masuk angin deh. Lu masuk angin dikerok nih, at least minimal lu besok pasti sembuh kan, enakan lah. Ini udah dikerok 2 kali tahun, 2 kali nggak ngaruh. Minum herbal yang anti masuk angin itu sampai berdus-dus nggak hilang juga. Jadi intinya kalau misalnya kita punya gejala kayak badan tuh rasa nggak enak, kayak ngilu sebadan dan itu udah berlangsung 3 hari, udah lebih dari 3 hari, better cek sih. Iya. Kalau aku kan waktu itu kayak dia, aku tuh telatnya benar-benar telat seminggu. Jadi dalam tentang begitu terpapar sampai swab, ya aku tuh jadi OTG seliweran jatuhnya. Iya. Yang OTG ini yang berbahaya ya. Itu yang berbahaya. Maksudnya aku ngerasa shit langsung. Oke nih harus, ya pokoknya begitu terpapar, semua orang yang pernah ada kontak fisik denganku selama seminggu, ya aku kasih tahu. Maksudnya jangan pernah malas atau jangan pernah merasa minder atau malu untuk kasih tahu ke setiap orang yang pernah kontak fisik dengan teman-teman lah apabila terpapar gitu. Kasih tahu aja supaya tracingnya gampang nanti. Oke. Dan waktu mengalami meskipun gejala ringan ya bro, tapi sempat nggak sih terlintas dalam pikiran lu worst case skenario gitu, kalau misalnya gue lewat, gue belum bikin warisan, gue belum minta maaf sama orang, sama teman-teman. Sempet gak sih yang kepikiran kayak gitu? Kalau waktu belum terpapar gitu ya, maksudnya kayak awal-awal pandemi itu sempat kepikiran tuh kayak gitu tuh. Wah ini gimana ya, tapi begitu ngerasain sendiri, ya untungnya sih karena nggak dapet gejala berat, jadi kayak gue masih dilindungi nih. Tapi ya next misalnya terpapar lagi nih segala macam, ya at least kita udah lebih waspada sih, kayak sekarang pokoknya pengalaman orang yang pernah terpapar tuh jadinya sekarang lebih mawas diri dan lebih waspada sih. Ini even di rumah pun sekarang aku tetap maskeran nih, kami semua tetap maskeran di rumah. Walaupun udah sembuh gitu ya. Iya. Tetap mengkonsumsi vitamin, jadi kayak hal-hal yang nggak pernah kami lakukan sebelum pandemi, sebelum terpapar. Ya setelah terpapar ya kebiasaan sehatnya ya kami lanjutin terus jadinya. Luar biasa. Dan pelajaran apa yang bisa diambil dari kejadian ini, Ndra? Penyakit ini nyata sih. Ya apapun di luar adanya teori konspirasi itu aku nggak peduli lah. Mau ada mau nggak, mau ini diciptakan atau siapa, aku nggak peduli. Tapi ya ini penyakit ini ada dan sudah sewajarnya kita jangan menganggap remeh sih. Oke.
Ya, selalu menerapkan protokol kesehatan, apalagi sekarang nih udah mencapai 10.000 nih sehari. Itu nggak boleh dianggap remeh, bro. Betul. Di Palu juga udah mulai awas, udah alert gitu, udah ngeri juga. Soalnya di Jakarta udah penuh, bro, rumah sakit. Makanya kami tuh beruntung banget, nggak harus sampai masuk rumah sakit, tuh beruntung banget sih. Beruntung banget ya. Oke. Dan ini lu sebagai seorang DJ nih, kalau misalnya melihat ada para clubbers yang nggak peduli dengan yang namanya COVID, mereka masih tetap memilih untuk clubbing, memilih untuk party gitu kan. Sempat kan waktu lagi heboh-hebohnya COVID di Jakarta, sempat buka lagi dan sempet kemang rame lagi 3 bulan lalu. Jadi itu sebenarnya kayak gimana itu nih, kayak lu sempat main juga, nge-DJ juga? Main juga. Ya ini makanya ini ironis banget itu. Jadi waktu udah mulai main-main lagi kan sempet tuh. Aku tuh udah sempet kepikiran nih, ini kalau gua kena, ini maksudnya kalaupun gua kena ya udah gua terima. Mikirnya tuh bakal kena di klub, di bar, ternyata di tempat badminton. Aneh banget. Di tempat harusnya gua sehat gitu. Malah kena di situ. Tapi rata-rata orang yang gue ajak ngobrol yang terkena COVID, rata-rata mereka itu olahragawan sejati loh. Nah itu dia, nggak, sekarang COVID itu bukan tipe apa ya? Lu mau sesehat apapun hidup lu gitu ya, lu fitness tiap jam fitness nggak akan ngaruh. Iya. Pasti kena juga. Makanya rata-rata udah 3 orang nih. Lu orang yang ketiga yang gue interview, mereka yang sempat terkena COVID dan mereka itu olahraga sejati. Yang ada lari, ada yang si cewek itu yang main olahraga yang sampai dijuluki Samson betina gara-gara dan yang mukul apa sih, duren itu bukan sih? Bukan ya? Bukan ya? Pokoknya itulah. Silat itu ya. Pokoknya itulah. Jadi gitu. Ternyata nggak milih-milih juga ya, mau olahragawan mau apa kayak tetap aja di yang namanya COVID itu yang itu ya. Nggak memilih-milih korbannya, bro. Oke. Jadi ibaratnya kayak sekarang apa ya? Kalau aku ngeliatnya sih kayak ini bukannya gimana ya. Cuman semua orang tuh akan COVID pada waktunya sih kalau aku lihat dengan kondisi khususnya kayak di Jakarta sekarang gitu ya. Udah kayak ibaratnya tuh kayak udah tinggal nunggu hari sial lu aja udah nih. Anjir. Karena yang kita nggak pernah bisa tahu. Lu bikin parno. Untung gua di Palu. Untung di Palu. Jakarta gawat, men. Gawat. Oke, dan ini mungkin Indra bisa ngasih masukan buat yang lagi mengalami atau yang belum mengalami, itu gimana masukannya, Indra? Untuk yang belum mengalami ya sebaiknya ditahan dulu lah untuk aktivitas yang berhubungan langsung dengan orang gitu ya, atau dengan ada kontak fisik, sebaiknya sih dihindari dulu kalau nggak perlu amat. Lalu pakai masker tiap hari, jangan dicopot sebisa mungkin. Kalau nggak perlu banget kecuali makan, jangan dicopot. Terus rajin cuci tangan deh pakai hand sanitizer. Oke. Nah, terus buat yang lagi terpapar nih, atau yang lagi sedang berjuang untuk sembuh, tetap semangat ya. Maksudnya semua ini bisa dilaluin kok selama disiplin dalam mengkonsumsi obat segala macam, vitamin itu pasti ya insya Allah akan sembuh lah. Oke. Dan kuncinya adalah yang udah terpapar jangan drop, jangan terpikir, jangan patah semangat, tetap positive thinking, tapi harus negative result gitu aja. Positive thinking, negative result. karena kalau kita udah kondisi ngedrop itu justru imun jadi makin itu ya, makin lemah. Ngaruh sih ya, ngaruh ke otak kan sebenarnya kan, itu mindset kan sebenarnya semua. Oke. Nah, kalau kita ngelihat gini nih, ini Indra, kalau misalnya apa pendapat lu kalau ngelihat di sosial media teman-teman lu itu yang lagi berlibur di pandemi, kan banyak nih. Gua kalau ngelihat timeline sosmed, Adrit, ada yang di Bali, terus yang ngerasa bersyukur masih dikasih kesempatan liburan di tengah pandemi. Kalau menurut pendapat lo gimana, Ndra? Gue nggak bisa ngelarang juga sih Ton yang kayak gitu-gitu ya. Maksudnya itu kan
ini pribadi ya. Soalnya kalau misalnya mau dirunut ke bawah-bawahnya ya dari atasnya pun, maksudnya dalam arti dari pemerintah juga nggak pernah jelas gitu ngasih apa namanya kebijakan untuk pandemi ini harus ngapain. Jadi kayak semua orang juga ya udahlah bodo amat gitu. Cuman ya masalah orang mau liburan juga itu menurut gue sih terserah ya, itu pilihan sih. Cuman ya sebisa mungkin si protokol kesehatan itu ya harus dijalankan dengan baik sih, dan jangan pernah malas untuk ngecek untuk swab atau untuk tes sih. Dan jangan lupa juga setelah berlibur atau pergi ke sebuah daerah, jangan lupa juga untuk isoman selama 14 hari gitu kan. Yes, betul. Jangan keluar-keluar. Karena COVID itu mahal, bro. Serius, gak bohong gue. Balu Female Station.